nya naik. Kemudian ada hiperglikemia, dislipidemia, efek samping dari ini. Kemudian banyak interaksi obatnya karena dia merupakan substrat. Substrat itu dia di metabolisme ya. Dia dimetabolisme oleh CYP3A4 dan kemudian dia juga inhibitor CYP3A4. CYP3A4 itu enzim yang kerjanya adalah metabolisme obat dan banyak obat itu dimetabolisme sama CYP3A4. Nah, si PI ini, protease inhibitor ini substratnya dan dia menginhibisi itu. Makanya dia dibilang punya booster effect. Tahu nggak maksudnya booster? Jadi booster PI. Coba diberikan regimen booster PI gitu. Booster PI. Jadi karena PI ini menghambat enzim CYP3A4, maka obat lain yang diberikan bersamaan dia akan lebih banyak apa lebih sedikit? Kadarnya dalam darah lebih banyak, ya kan? Lebih banyak. Karena dia menghambat CYP3A4, makanya dia digunakan untuk booster. Nah ini, ya. Contohnya yang paling banyak namanya ritonavir. Ritonavir boosting regimen. Dia diberikan bersama lopi, makanya lopirito itu kan diberikannya bareng. Karena si ritonavir itu penghambat CYP3A4 yang poten, ya. Ini bisa dilihat contohnya. Ini CYP3A4, ritonavir bisa berikatan di sini. Setelah dia berikatan, ya, ini bisa dilihat aktivitas enzimnya hampir 100% tanpa ritonavir, si CYP3A4. Begitu ada ritonavir, kerjanya hanya 1/4-nya, 25%. Jadi kerjanya itu jadi turun banget, obat yang diberikan bersama dia jadi tinggi kadarnya. Karena nggak bisa dimetabolisme, nggak ada yang metabolisme atau jumlahnya kurang. Makanya ritonavir digunakan untuk boosting. Paham maksudnya boosting di sini ya? Jadi untuk membooster gitu. Dia meningkatkan kadar protease inhibitor yang lain. Jadi contoh yang paling sering tadi lopirito. Ritonavir dikasihkan bersama lopinavir supaya si lopinavirnya cukup tinggi di dalam darah, nggak perlu terlalu sering diberikan dan jumlahnya nggak terlalu banyak itu karena dia nggak dimetabolisme kalau diberikan bersama ritonavir. Oke, jadi kalau teman-teman lihat bareng sama rito, oh ya berarti dia memang harus diberikan bareng kalau dosisnya mau itu. Oke, berikutnya adalah fusion dan entry inhibitor. Nah yang saya bilang namanya sulit ya, CCR5 antagonis. Ya kan, dia kan nempelnya di situ di CCR5. Kalau dia dikasih antagonisnya si maraviroc ini, maka nggak bisa nempel HIV-nya. Oke. Kemudian ada lagi ibalizumab UIK. Namanya ini bener nggak nyebutnya? Kalau bahasa Jawa IIK itu beda lagi kan artinya. Nah ini post attachment inhibitor dan hotensavir itu attachment inhibitor. Oke. Sekedar teman-teman tahu gitu ya, karena kalau antivirus ini sebenarnya anti HIV dokter umum nggak resetin ya, tapi sekedar teman-teman tahu kalau nanti harus maintenance regimen itu kan harus variasi ya, jadi teman-teman tahu oh ini kelompok PI, oh ini kelompok attachment inhibitor, ini post attachment inhibitor. Kemudian berikutnya kita punya integrase strand transfer inhibitor atau INSTI. Tadi kan sudah kita sudah mempelajari bahwa setelah dia jadi DNA viral DNA, dia harus integrate ke DNA-nya human supaya bisa dibuatkan protein. Nah ini yang dihambat oleh integrase strand transfer inhibitor. Oke. Jadi namanya itu gampang kalau ini karena integrase strand transfer dia namanya itu pakai grafir ini berarti kelompoknya integrase. Kayak raltegravir, elvitegravir, dolutegravir itu berarti penghambat integrasi ke DNA-nya host. Ya. Dia paling banyak digunakan untuk first line strategi untuk yang naif HIV positif. Naif tuh ya, masih polos gitu, belum pernah minum obat untuk HIV. Kalau obat yang lain boleh, maksudnya dia belum pernah dapat obat untuk HIV, kita sebut sebagai naif HIV positif.
Kemudian improve efikasi dan safety tolerability profile kalau dia digunakan pada pasien seperti itu. Dan drug interaction-nya lebih sedikit ya. Kemudian efek sampingnya lebih ke peningkatan kadar serum kreatinin ya, terutama dolutegravir. Oke, jadi kalau memberikan obat antiretroviral biasanya enggak sendiri, tapi dia gabungan ya, beberapa regimen. Jadi paling enggak 2, lebih baik 3 ya, dari beberapa kelas. Jadi bukan kelas semua NRTI atau NNRTI enggak, tapi harus gabungan NRTI sama INSTI atau dengan PI gitu ya. Nah ini juga harus diindividualisasi tergantung komorbid. Misalnya dia ada kidney disease, dia ada infeksi tambahan HPV. Karena kan HIV melemahkan sistem imun ya, jadi kemungkinan akan ada infeksi yang lain supaya obatnya nggak terlalu banyak. Nah mau ngafalinnya gimana? Ini sulit. Kalau TBC itu ya cuma 2-HRZE itu kan. Tapi kalau obat antiretroviral atau anti HIV ada banyak. Tapi bisa dilihat di sini. Dia gabungannya INSTI, kemudian dengan NRTI-nya ada 2. Ya, ada juga NNRTI dengan NRTI dan lain sebagainya. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk memilih regimen yang cocok. Ya, ini juga ada untuk yang hamil atau berencana untuk hamil ya. Itu bisa mulai dengan dual NRTI, jadi yang menghambat reverse transkriptase tadi dikombinasi dengan integrase inhibitor yang grafir tadi. Ya. Tapi kita harus memperhatikan ada teratogenisitas karena si ibunya hamil atau berencana hamil ya. Kayak misalnya integrase inhibitor dan cobicistat itu dikatakan bisa menyebabkan neurologic defect ya, sehingga tidak direkomendasikan juga. Nah, kemudian cobicistat itu juga tidak direkomendasikan karena berubah farmakokinetiknya. Okay. Jadi obat HIV itu ada banyak, antiretroviral ada beberapa yang digunakan juga untuk pre-exposure prophylaxis dan post-exposure prophylaxis. Pre itu biasanya tenaga kesehatan ya, yang berisiko. Kalau post adalah orang-orang yang berisiko ya, misalnya pekerja seks misalnya seperti itu. Jadi mereka misalnya terkena, terus dia tahu HIV pasangannya, kemudian ada post exposure prophylaxis. Oke, yang tadi sudah 2 ya untuk herpes, untuk HIV, antiretroviral. Sekarang anti influenza. Ada yang pernah influenza? Pernah? Ada yang pakai masker mungkin sedang influenza? Ya, minum obat antivirus nggak? Ada yang pernah minum antivirus? Belum? Kemarin? Kemarin minum antivirus ya? Ya, jarang sih sebenarnya, antivirus itu jarang banget digunakan. Kita banyak sekali menggunakan mungkin untuk herpes ya. Kalau virus influenza itu jarang diobati, tapi sebenarnya ada obatnya. Amantadin. Jadi tadi kita udah lihat di gambar, dia kerjanya di awal kan, ya. Dia itu menghambat replikasi si virus di step yang awal ya, dari virus influenza tapi yang A tapi bukan yang B. Jadi dia menghambat uncoating ya dengan mengikat di berikatan dengan proton channel. Ya, ini diperlukan untuk onset of infection ya, sehingga dia cocok ya diberikan dalam 48 jam setelah kontak. Belum keluar gejala. Jadi agak nggak efektif kalau udah meler, udah demam baru dikasih. Kontaknya mungkin udah lebih dari 2 hari yang lalu, ya nggak? Ya kan, jadi dia lebih efektifnya begitu. Makanya jarang diberikan karena orang udah kontak ya mungkin nggak sadar kalau orang sebelahnya atau di sekitarnya lagi bawa virus influenza, gitu ya. Efek sampingnya bisa GI irritation, dizziness, ataxia dan slurred speech. Kemudian ada oseltamivir dan zanamivir. Nah ini juga yang kemarin waktu zaman COVID ini direkomendasikan ya, oseltamivir. Dia adalah menghambat enzim neuroamidase yang diproduksi oleh influenza A dan B.
Nah, ini juga dikatakan aktif terhadap H3N2 dan H1N1 katanya. Ya. Kemudian dia bisa menurunkan simptom dari influenza dan paling efektif jika digunakan dalam 24 jam setelah simptom. Ya, jadi ini sudah simptom 24 jam harus sudah minum ini. Kalau diminum untuk profilaksis atau mencegah, ini bisa menurunkan insidensi influenzanya. Efek sampingnya juga sama di GI tract ya kebanyakan. Itu untuk anti influenza. Jadi kita sudah belajar 4 macam antivirus, 4 kelompok ya. Anti herpes, anti HIV, anti influenza. Masih ingat? Masih ingat? Semoga masih ya. Yang untuk herpes tadi apa? Acyclovir. Yang untuk HIV? ARV. NRTI, NNRTI, protease apa? Integrasi protease inhibitor ya. Integrase strand transfer inhibitor. Attachmentnya tadi ya. Oke, yang namanya UYIK tadi itu. Maravirok ya. Kemudian kalau obat untuk influenza Aman tadi oseltamivir, ya? zanamivir. Oseltamivir, zanamivir. Yang bentuk Yang di depan bisa jadi, yang di belakang baik-baik aja kan ya? Inhaler apa ya? Zanamivir ya? Yang di belakang apa Apa kabar? oselta? Zana. Yang bentuk inhaler. Semoga juga mendengar ya. Oh, betul. Ada yang ngantuk juga nggak apa-apa. Sahurnya sama kan? Jam Di berapa? lecture. Jam 3? Jam 4? Lecture 14. Apa sih? Yang bentuk inhaler. Masih sedikit. Yang bentuknya inhaler. Oke, jadi kalau yang tadi kita sudah 3 macam, kemudian yang berikutnya untuk hepatitis, meskipun teman-teman mungkin nggak meresepkan, tapi saya sedikit memberitahukan bahwa obat yang diterima itu ada obat-obatan yang sebenarnya Ini loh, interferon zanamivir. dan nukleotide analog, kayak lamivudin, adefovir, entecavir, tebubidin dan lain sebagainya. Tenofovir, tadi udah dengar ya ini ya. Bedanya apa? Kalau yang interferon dan analog tadi, yang jelas yang satunya itu bukan antivirusnya, tapi dia lebih ke humannya gitu ya, yang dimodulasi kayak saya tadi bilang tadi. Jadi bisa hostnya atau virusnya gitu. Kalau yang obat-obat antivirus jelas punya efek antivirus. Nah, salah satunya adalah lamivudin yang bisa digunakan. Dia golongannya NRTI, masih ingat kan yang di Tesla tadi? Salah satunya L-nya itu adalah lamivudin. Masih ingat nggak NRTI? Yang singkatan apa? Jembatan Pandai yang nggak jelas ya. Itu salah satunya lamivudin. Ya, dia kerjanya yaitu tadi menghambat pertumbuhan virusnya, karena dia NRTI kan reverse transcriptase inhibitor. Itu kemudian juga adverse eventnya lebih diare, headache dan lain sebagainya. Adefovir dipivoxil ya, ini menghambat WDNA polymerase, jadi reverse transcriptase juga. Ya, ini banyak drug interactionnya. Oke, kemudian entecavir. Tadi waktu itu namanya. Jadi jangan mikir macam-macam. Ini nggak tahu ini yang namanya apa. Kan pakai C ya, pakai C. Ya, entecavir ini guanosine nucleoside analog ya, dia selective activity untuk hepatitis B ya, selektif. Kemudian ini bisa dilihat adverse eventnya juga, headache, fatigue, dizziness dan lain sebagainya. Nah, ini ada referensinya. Kalau teman-teman sempat nanti buka Kadung atau Color Atlas of Pharmacology yang suka banyak gambar, mungkin bukanya Color Atlas. Kalau suka tulisan detail, ya mau lebih detail sampai tes tengahnya, farmakokinetik, dinamik, interaksi lengkap itu di Kadung. Oke, tapi kalau suka gambar, penjelasan ini gimana mekanismenya, kenapa efek samping yang muncul sering ini, itu teman-teman bisa lihat di Color Atlas of Pharmacology. Dan beberapa saya ambil dari up to date, cuman sayang up to date sekarang sudah tidak, masih up to date sih, cuman tidak, kita berbayar gitu, jadi udah nggak gratis kayak dulu lagi. Oke, ada pertanyaan untuk antivirus?
anti jamur. Berarti sudah tahu ya nanti kalau baca, oh ini obat apa, oh ini obat yang RTI, kerjanya di mana, oh ini obat apa, ini PI. Kenapa dikasih antivirus kok jadi dislipidemia? Karena di apa ya? Tadi efek sampingnya dislipidemia? Masih ingat? Sayap kanan? Yang bikin gendut. Kanan apa kiri? Oh kiri, Yang bikin apa? sayap kanan tadi di sini. Gimana kanan yang menyebabkan dislipidemia, hiperglikemia? Protease. Apa tadi? Protease ini PI. Semuanya jadi menunduk. PI. Yang di tengah? Masih ingat nggak? PI. Apa? Yang kiri? PI. Apa? Protease inhibitor. Contohnya apa? Nafir. Ya, nanti dibaca lagi. Mana, guys? Bisa dilihat lagi karena sudah saya berikan ke PPL ya. Silahkan dibaca. Nanti ujian juga dari sini dan teman-teman bisa. Obatnya apa? Ini berarti protease inhibitor. Zanafir, Tolunafir. Mungkin itu, terima kasih. Nafir. Selanjutnya Prof Pri akan memberikan tentang molekular target dan antifungal drug resistance. Ya, kan gitu. Broski sudah memasak. Kapan pakai logo sponsorship? Nah, ini rusak nggak sih? Layarnya sebelumnya bagian kanan logo. Atau mau ada yang bertanya dulu ke Dr. WR, silakan sebelum saya masuk samping. Ada yang mau bertanyakan? Yang jelas buka hari ini adalah pukul 17.58. Takut Pak? Oke, yang kemudian belum. Apa tadi? Ibu pokoknya kan. Ibu depan sampah kan. Brody. Ya, Lebih objektif dari departemen yang diambil oleh departemen mikro untuk yang ini hanya ada satu. Jadi meskipun dibilang molekul target karena semuanya sudah saya kira sudah disampaikan oleh Dr. Triaris apa saja. Maka akan bertanya ke arah bagaimana kita memahami mekanisme resistensi sehingga mudah-mudahan tidak sampai 30 menit kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan. Kita mulai ya, masih bisa bertahan ya. Oke. Tadi sudah kita melihat apa antifungal. Ibu bapak sekalian, kan biar kelihatan dewasa. Saudara-saudara sekalian, boleh. Kalau teman-teman kan saya kenal teman-teman. Hati-hati menggunakan antifungal ya. Karena hanya ini yang kita punya. Hanya sependek ini. Meskipun kalau dulu saya selalu katakan bahwa dari 100.000 spesies jamur itu yang akan menjadi patogen di manusia hanya 150, yang akan muncul di klinik kira lebih cuma 20. Cuman
Yang kita punya cuma ini. Jadi ingat harus dihemat betul. Karena kalau enggak ya nggak punya apa-apa gitu. Kemudian coba diingat kembali tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fiares mekanismenya mau azol, mau pirokandin dan seterusnya. Yang penting adalah tolong dilihat ini ya, struktur ini ya, bahwa dinding sel jamur itu terdiri dari 4 macam karbohidrat ini. Yang diganggu sebagai besar untuk yang echinocandin itu biosintesis yang ini. Kalau azol yang diganggu adalah produksi dari ergosterol yang bagian dari membran ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah pemeran atau hasil antara pada saat si jamur, si yeast atau si mold sedang memproduksi ergosterol. Nah, yang diganggu yang di ini, yang lanosterol 14 alpha demethylase ini. Kemudian kalau polyen ini yang sedikit berbeda di sini. Kalau di sini tadi aslinya seperti ini, yang biru ini adalah ergosterol. Nah, dia ngambilin kan gitu ya. Kemudian akhirnya sebagian dari membran sel dari jamur menjadi bolong karena kehilangan ergosterolnya. Nah ini azol, polyen dan echinocandin ini yang paling sering ditemukan dan dipakai di kalau nanti ketemu pasien ada infeksi aspergillus, ada infeksi candida, ada infeksi apapun, ya cuma itu, nggak ada yang lain. Yang di sini mungkin di klinik kayak terminasi, bisulfovin, fluoxetinosin ini ada, tapi untuk tetes mata, ada untuk infeksi superficial mycosis dan sebagainya. Lanjut, semakin cepat semakin baik, ya kan? Ilustrasinya ini dalam waktu sekian tahun, mulai dari 77 sampai 2017, berapa tahun tuh? Berapa tahun? 40 tahun ya. Semakin ke bawah, yang semakin gelap semakin banyak. Artinya apa? Meskipun dikatakan bahwa resistensi yang terjadi pada jamur tidak semasif dengan antibiotik atau antiviral, tapi kami tahun 2018 pernah melakukan screening dan juga auditans yang ada di pasien TB itu lebih dari 40% mengalami resisten, jauh lebih tinggi dari ekspektasi kita yang hanya sekitar 6-7-8% saja. Jadi dengan demikian maka itu nyata Bapak Ibu di kemudian ini 3 hal ini harus diingat. Yang pertama adalah bahwa resistensi terhadap antifungal itu bisa terjadi pada semua antifungal. Yang kedua, ini bisa terjadi pada yang tadinya tidak mengalami resistensi, artinya tadinya susceptible, kemudian berubah jadi resisten. Pada tataran epidemiologi, artinya tadinya kita pakai azol, oke. Kemudian ketemu pasien yang lain, ternyata resisten. Ketemu yang lain lagi susceptible, ketemu yang lain lagi susceptible, ketemu yang lain susceptible, kemudian ketemu lagi yang lain resisten. Itu hal yang wajar ya. Tapi di antifungal ini yang terjadi adalah kemarin kita ketemu pasien A dikasih azol, oke. Ya, tapi karena terapinya harus 4 pekan, 8 pekan misalnya, maka semakin ke belakang kok nggak oke. Artinya apa? Terjadi toleran antara di pasien yang sama. Nah ini jadi soal ya, karena apa? Sebenarnya
secara fenotipik saja dia berubah. Tapi secara genotype sebenarnya tidak ada mutasi, tidak ada perubahan. Yang terjadi adalah switching fenotipik saja. Mau switching, mau mutasi, hasil akhirnya nggak bisa dibunuh. Hasil akhirnya pasien itu tetap nggak sembuh. Hasil akhirnya Anda tidak sukses, ya kan? Sukses untuk membantu menyembuhkan pasien maksudnya. Kemudian selection of inherently less susceptible maksudnya apa? Kalau yang saya ceritakan yang pertama tadi, ini semua jamur, misalnya termasuk saya, jamur kan berapa ini? 150. Mas, sampean resisten, ya, sampean resisten. Yang di belakang semua susceptible. Jadi terus dikasih anti jamur, ya kan? Apa yang terjadi? Hanya Mas siapa namanya? Mas Arya dan Mas Arsa yang survive, yang lainnya kan gitu. Dunia kelas ini milik mereka berdua. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya mereka beranak pinak. Bukan dengan cara itu, campur itu tidak dua. Campur itu membelahkan. Artinya Mas Asa membelah jadi 2, terus jadi 4, jadi 8, jadi 16 dan seterusnya. Mas Arya juga begitu, jadi 2, 4 dan seterusnya. Akhirnya kelas ini penuh dengan siapa? Artinya apa? Penuh dengan yang resisten. Begitu maksudnya selection. Ya, oke, sudah selesai bulannya ya. Baik. Masih kelihatan kan? Ya. Ini saya dapatkan dari paper ini ya, boleh di download nanti silakan kalau mau di download 1 sampai nomor 8. Ini adalah mekanisme yang paling umum, terjadi kenapa suatu antifungal menjadi resisten atau kenapa satu jamur, satu yeast, satu mold bisa mengalami resistensi terhadap satu anti jamur. Saya contohnya di sini katanya biofilm. Masih sudah pernah dengar ya biofilm? Oke. Ya, jangan balik menjadi kamu ketawa. Nyawat presisi. Jangan sampai keliru kepleset menjadi film yang lainnya. Biofilm adalah struktur 3 dimensi yang merupakan konsorsium dari sel jamur maupun sel bakteri. Itu mengalami terjadinya resistensi oleh karena apa? Oleh karena antifungalnya nggak bisa masuk. Yang kedua adalah oleh karena ini yang terjadi pada asam resisten ini adalah oleh karena fungsi mitokondrianya siapa? Mitokondrianya yeast ya, atau ya, masih ingat dia eukariot ya, bukan prokariot. Kalau mitokondria bobrok biasanya jadi resisten. Apa mekanismenya? Gak ada yang tahu sama sekali. Itu semuanya hanya asosiasi statistik saja. Kemudian yang berikutnya adalah stress signaling. Ini melibatkan siapa? Heat shock protein 90 misalnya, ASP 90. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan yang saya katakan tadi, toleransi tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adanya mutasi pada siapa? Yang berhubungan dengan biosintesis dari siapa ini contohnya? Ini biosintesis dari siapa? Dinding sel. Yang kelima, ini oleh karena mutasi lagi, dicontohkan di sini adalah fluoxetine. Tadi saya kira sudah diceritakan fluoxetine itu akan dipecah menjadi zat aktifnya. Nah, pada saat kalau dia mengalami mutasi maka pengaktifan ini menjadi tidak bisa terjadi. Nah, akhirnya apa? Prodrug tetap prodrug.
yang zat aktifnya tidak akan terbentuk. Oleh karena enzim yang mengubah tidak aktif. Nomor 6, oleh karena peningkatan efflux. Tahu nggak efflux ya? Ingat, antifungal bisa membunuh sel jamur hanya kalau dia masih bisa di dalam sel. Kalau dia di luar, dia tidak akan pernah mampu untuk apa? Untuk membunuh. Karena apa tadi mekanisme sudah dijelaskan tadi. Misalnya contohnya apa? Menghambat biosintesis yang kolesterol. Kalau yang melakukan biosintesis kan tidak mungkin dia keluar. Nah kalau dia masuk kemudian dipompa keluar oleh sel, apa yang terjadi? Ya tidak akan pernah terefek. Berapapun dosis yang Anda kasihkan tidak akan masuk ke dalam sel jamur. Yang berikutnya adalah oleh karena mutasi dari siapa? Gena yang berhubungan dengan biosintesis kolesterol, dan yang terakhir adalah oleh karenanya adanya lipid metabolism bypass, atau pada prinsipnya adalah terjadi dia berubah menggunakan apa? Menggunakan pathway yang lain. Masih pernah dengar istilah pathway? Apa itu? Contoh nih ya, siklus Krebs. Siklus Krebs itu kan sudah jelas toh. Pokoknya kayak gitu, gitu. Nah, beruntungnya itu adalah satu-satunya dari mekanisme dalam sel kita untuk membentuk energi ya. Nah, andai kan ada yang lain yang menggantikan itu, maka yang terjadi adalah itu boleh dihambat, tapi dia punya mekanisme yang lain atau pathway yang lain. Oke, ini kira-kira deskripsinya dari gambar tadi, lanjut, ya kan? Kemudian satu-satu. Yang azol misalnya, ya, increase efflux, kemudian aspergillus ini berhubungan dengan mutasi pada CYP51A. Kalau Cryptococcus neoformans ini contohnya untuk kenapa menjadi resisten terhadap azol oleh karena adanya, masih pernah dengar ini nggak? Aneuploidy. Ada aneuploidy, ada aneuploidy. Jadi aneuploidy itu lebih banyak. Salah satunya adalah aneuploidy. Banyak ya. Ada yang U, itu lebih gede ngacemnya. Intinya adalah aneuploidy itu seperti ini. Jadi apa yang terjadi? Yang disebut pergeseran kekacauan dari jumlah kromosom yang dimiliki oleh jamur. Ya. Tadinya misalnya ada 2, ya, kemudian tinggal 1 atau sebaliknya. Aneuploidy. Kemudian yang terakhir, yang hipermutasi ini pasti gitu, karena ada hipermutasi. Ini ada efflux tadi, ya, increased drug export through efflux pump. Tadi, ya, lanjut. Kalau mau dibaca lanjut, masuk di sini ya. Ini loh, bisa di-download. Ya, oke. Kalau mau baca lebih detail. Kemudian echinocandin ini ada hubungannya dengan stres dari induk sel yang akan mempengaruhi ekspresi feedstock protein 90 hasilnya resisten, atau terjadi mutasi yang ada di sini, atau terjadi penghambatan dari enzim yang ini. Enzim ini tadi dipakai untuk memproduksi beta-glukan yang ada di lipid sel. Oke, itu yang terjadi pada echinocandin. Kemudian pada echinocandin itu siapa? Ekaponin, caspopungin, anitilacungin, ya, yang pakai pungin. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menerangkan resistensi terhadap polien. Satu, terjadi perubahan permeabilitas dari membran. Yang kedua, oleh karena adanya mutasi yang bertanggung jawab terhadap ini yang terjadi pada apa? Pada enzim yang dipakai untuk memproduksi aldosterone. Ingat tadi, ya, kuncinya adalah bahwa satu obat itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri untuk menghambat atau berefek. Nah, kalau dia tempat berefeknya berubah, apa yang terjadi? Ya dia nggak bisa ngefek lagi kan.
Kalau dia bilang bahwa menghambat biosintesis ergosterol, kemudian ternyata enzim yang dipakai yang biasa dihambat itu berubah, maka apa yang terjadi? Mau dikasih berapa pun tidak akan berefek. Itu di konsep dari mutasi. Oke, kemudian pirimidin analog sama yang saya ceritakan tadi, yaitu adalah ini terjadi kekacauan di dalam mengubah dari oksitosin ke klorobrasil atau anti-kasting yang lain, sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan dalam inhibisi sintesis DNA dan RNA. Harusnya itu dia bisa menghambat sintesis DNA RNA, tapi karena berubah maka bahan aktif ini tidak terbentuk, sehingga hambatannya tidak akan pernah terjadi. Oke. Nah, ini kalau dari yang tadi, dari banyak yang tadi, kalau dibuat ringkasan, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 mekanisme yang kita tanyai sebagai penyebab terjadinya resistensi. Azol ini bisa terjadi pada hampir semuanya, ya. Dari data yang ada di hasil penelitian, 6 potensial mekanisme bioconformation, kemudian drug regulation dan seterusnya ini terjadi pada azol. Sementara kalau yang ketokanin hanya terjadi target site motivation oleh karena misalnya terjadi mutasi atau terjadi karena biofilm formation atau pembentukan biofilm atau non target effects, maksudnya efeknya targetnya menjadi tidak bisa dikendalikan lagi target molekulnya, molekular target. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Masih kuat? Pertanyaan? Aku yang ngomong ngantuk loh, soalnya sih ngomong. Kalau ini saya begitu mempunyai empati yang lebih besar karena apa? Dan orang tidak berperi kemanusiaan sebenarnya gitu. Ya. Besok kita untuk upaya kuliah jam 4:30 atau jam berapa? 4:30 pagi maksudnya. Kan nggak ngantuk juga, ya kan? Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat secara keseluruhan. Tadi kan molekulernya ya, ada targetnya, kemudian ada terjadi beberapa mekanisme, ada mutasi, ada pergeseran ini dan itu, ya kan? Nah, sekarang sebenarnya kita bisa melihat bahwa kejadian tadi menseleksi yang kita ceritakan tentang Mas Arya dan Mas Ahsan tadi adalah tidak evaluasi. Itu tidak terjadi hanya pada pasien kita saja, tapi terjadi juga pada lingkungan. Kenapa? Ayo, karena di lingkungan itu banyak juga jamur yang ada di tubuh kita. Contohnya Cryptococcus neoformans yang bisa menyebabkan meningitis, encephalitis, orang yang bisa meninggal itu ada di mana? Ada di lingkungan juga. Aspergillus yang menyebabkan aspergillosis, menyebabkan orang meninggal, tidak mudah untuk didiagnosis dan tidak mudah diterapi, itu ada di sekitar kita. Contohnya, pernah punya roti basi mas? Besok dicek ya, itu jamur apa itu? Itu kita bisa masuk ke tempat kita ya seperti itu. Maka jangan pernah mencoba untuk makan roti jamur. Padahal mungkin roti juga pakai jamur. Ya, kemudian yang lain adalah di tempat kita, seperti yang tadi. Ya, Anda boleh prihatin, boleh menjadi satu perhatian bahwa ada banyak kejadian di rumah sakit kita, di antara sejawat kita, di antara senior kita, itu menggunakan antifungal tanpa ada indikasi. Pokoknya begitu ada pemberian antibiotik selama 3 minggu, maka akan masuk sebagai profilaksi terjadinya koinfeksi jamur misalnya kan gitu. Nah ini yang menyebabkan itu, ya kan? Oleh karena
terapi. Yang terakhir tadi saya sudah ceritakan, selama terapi oleh karena berbulan-bulan, berminggu-minggu menyebabkan terjadinya proses yang disebut dengan toleransi. Oke, nah sekarang silahkan setiap golongan ini akan menjadi satu paper sendiri. Kalau misalnya Anda mau belajar ya, satu bab sendiri. Tapi yang paling penting adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah mekanisme di mana si jamur ini berubah secara fenotip maupun genotype. Contohnya, yang di sini phenotypic plasticity itu apa maksudnya? Tadi, ya, dia secara fenotipik berubah menjadi resisten atau tidak, mudah untuk diangkat oleh ahli jamur. Meskipun secara genotype dia tidak mengalami mutasi atau perubahan apapun. Ya, oke. Saya cerita ini ya. Pernah mendengar Candida albicans? Pernah ya? Kalau Anda praktikum di blok berapa ya? Anda sudah pernah praktikum jamur belum? Belum ya? Iya, besok dilihat ya. Ada Candida albicans itu kelihatannya di situ hanya satu bentuk, satu kolonitok. Padahal sebenarnya dia bisa berubah menjadi 13 macam bentuknya. Nih, karena ini phenotypic switching. Anda beli tadi sudah dikatakan ada mutasi, ada horizontal gene transfer. Pernah mendengar? Yaitu adalah pertukaran genom di antara sel yang sudah mati. Kalau di bakteri ada konjugasi, ada transkripsi transformasi. Yang di sini ada tambahan lagi mekanisme HGT melalui virus dan melalui bakteri. Jadi lebih kompleks ceritanya. Kemudian yang lagi di sini yang kita sebut dengan sexual reproduction. Jamur bisa berhubungan seks dengan temannya, nah, tapi sesama jamur. Ingat ya, sama jamur. Karena mereka melakukan reproduksi seksual. Nah, di dalam reproduksi seksual ini sama dengan kejadian yang begini. Ada rekombinasi, ada pertukaran genom di antara spesies yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada parasexual reproduction. Itu apa? Terjadinya pertukaran genom pada saat mereka melakukan budding. Budding kan hanya membelah tuh, nggak pernah ada sexual reproduction. Tapi kemudian ada kejadian di mana terjadi exchange genom antara sel yang satu ke sel yang lain. Yang paraseksual, yang seksual, yang HGT ini agak sedikit berbeda ceritanya dibandingkan dengan bakteri. Kalau bakteri kan mutasi ya mutasi kan tuh, ya horizontal transfer ya horizontal transfer. Ini lebih kompleks. Nah, mekanisme ini terjadi baik pada pasienmu nanti maupun pada lingkungan. Ingat, saya garis bawahi, kita mendapatkan patogen dari lingkungan. Artinya, patogen yang ada di lingkungan itu juga lah yang menyebabkan kita sakit. Yang pertama. Yang kedua, anti jamur itu juga ada di lingkungan. Sehingga dengan demikian maka mekanisme seleksi tadi itu juga terjadi di lingkungan. Jadi dengan demikian maka ya kita harus berusaha bersama-sama untuk agar tidak terlalu menyebabkan kekisruan gitu ya. Ini contohnya adalah beberapa faktor yang menginjus tadi. Yang di sini ini proses seleksi, proses kejadian menyebabkan resistensi yang ada di manusia. Biasanya tadi yang disalahkan adalah apa? Memberikan antihormonal tidak sesuai dengan proses identifikasi. Yang di sini ini ingat Bapak Ibu ya, kita masih menggunakan antifungal untuk membunuh jamur yang menjadi penyakitnya tanaman atau lingkungan. Itu juga yang sama dengan kita pakai. Jadi proses seleksi di sana juga ada. Dan yang terakhir adalah ini, ada beberapa kejadian di lingkungan kita yang menyebabkan proses kejadian itu. Yang di sini adalah faktor eksternal yang mungkin akan memfasilitasi proses segitiga ini.
Jadi dengan demikian, maka kita melihat bahwa yang menyebabkan resistensi antifungal itu bukan hanya di kita saja. Jadi kita harus berpikir lebih luas lagi. Ini adalah yang berhubungan dengan lingkungan, climate change, perubahan mikrobiota, perubahan virus atau berbagai patogen yang lain yang mungkin menyebabkan terjadinya koinfeksi dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira tahu nggak arahnya pembicaraan? Nggak ya? Nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini adalah antifungal resistant testing. Jadi ingat bahwa salah satu yang kita bisa lakukan untuk menghambat agar tidak asal menggunakan antifungal, salah satunya adalah dengan melakukan testing. Yaitu yang pertama di sini ini yang berdasarkan molekular. Kita mencari mutasinya. Apakah sudah pernah dilaporkan bahwa mutasi tertentu menyebabkan resistensi? Kita cari itu. Makanya di sini alatnya pakai PCR, dan seterusnya. Yang di sini yang berbasis fenotipik. Yaitu apa? Kita ambil dari darahnya, kita ambil dari swab tenggorokannya, kita ambil dari genitalnya. Kemudian dikultur, setelah itu diidentifikasi, setelah itu dicobain, dikasih antifungal, mati apa enggaknya? Gitu. Kalau dia nggak mati, resisten. Kalau dia mati atau terhambat, kemungkinan besar ya susceptible. Data itu yang kemudian dibalikin ke masyarakat. Jadi hanya saja yang perlu diingat bahwa saat ini metode standar untuk uji kepekaan antifungal ini hanya pada yeast yang sudah terstandar. Yang mold yang berbentuk hifa dan miselium hanya aspergillus. Jamur yang lain ada Fusarium, ada Trichopiton, Microsporum dan seterusnya ini tidak pernah atau saat ini belum terstandar. Sehingga dengan demikian nanti kalau Anda mencoba untuk bandingkan satu lab dengan yang lain, mesti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Dia bilang sini sensitif, tapi di sini dibilang resisten karena apa? Metodenya nggak standar. Kecuali yang yeast dan aspergillus. Oke. Baik. Nah, dalam hal ini maka perlu dipertimbangkan juga tentang yang kita sebut dengan stewardship antifungal. Maksudnya apa? Supaya tidak terjadi resistensi, supaya yang diceritakan oleh Dr. Dwi tadi masih bisa berlangsung tanpa ada gangguan. Ya, azol itu kerjanya ngapain itu ya tetap baik itu. Ya, kita mungkin kerjanya seperti apa kalau ada pasien infeksi saluran di funginnya, udah dikasih minyak fungin ternyata bagus, oh kayak gitu ya, maunya gitu ya. Adalah dengan ini yang pertama adalah selalu pergantian ini yang di kota yang ungu ini ya, ada indikasi nggak patogennya seperti apa, site infeksinya di sebelah mana dan seterusnya. Kemudian di sini ya dipertimbangkan setiap kali mau memulai, pertimbangkan ini. Setiap mau mencoba untuk mengganti antifungal, perhatikan ini. Setiap kali akan melakukan asesmen keberhasilan terapi, silakan juga. Jadi, karena ini tanpa ini, maka kemudian menjadi ngawur. Meskipun ada data dari lab tadinya, ada beberapa data yang tidak bisa terkurasi dengan baik. Oke. Ada pertanyaan sampai jam berapa ya sebenarnya? Push, kok masih lama ya? Padahal ini sudah mau habis. Oke, nggak apa ya? Kita percepat. Kalau tidak ada, masih ada tentang antifungal, anti jamur. Sudah pernah ketemu pasien anti jamuran? Belum pernah. Anda pernah jamuran? Ngaku sopo sing tahu panun, ayo. Siapa yang ngaku? Ngaku. Panut jamur ya. Panut itu jeki. Karena Jeki apa? panun. Saya kan
penyakit Parahnya jamur. Iya. itu kan makanan kita ya sebenarnya. Kita di daerah tropis kita keringetan banyak sehingga lemaknya tinggi. Kita juga ada sedikit acidic oleh karena dengan yang banyak. Tapi ya karena salaman saya punya panu Anda kena, tapi kemudian cuci tangan kan, Anda mandi kan, jadi belum selesai. Tapi yakinkan di klinik lumayan banyak. Kita mulai ya antivirus ya. Oke. Antivirus. Oke. Prinsipnya saya ingin cerita bahwa antivirus seperti yang sudah disampaikan Dr. Billy, saya garis-garis bahwa itu besar hampir semua antivirus itu berhubungan dengan tahapan replikasi di virus. Ya. Sehingga dengan demikian kalau ada obat ini ada yang membagi seperti ini menjadi 6 selama ini, itu harus diingat seperti ini. Jadi, ada beberapa antifungal yang kerjanya misalnya adalah menyebabkan ion channel blocker. Apa itu? Kapan kita virus itu butuh ion channel? Envelope maksudnya apa? Virus. Ya, pada saat dia mengalami uncoating. Ya, untuk menginisiasi uncoating maka dia menggunakan ion channel yang ada di dalam envelope. Kalau ion channel di blok maka akan berubah. Misalnya kan gitu ya. Oke, ini adalah tahapan-tahapan tadi. Kalau misalnya sebagai contoh, neuraminidase ini adalah yang mengganggu proses apa? Ini rilis, ya kan? Pada saat virus itu direplikasikan, kemudian terjadi assembly, kemudian akan dilepas keluar. Salah satunya adalah dia dibekali dengan membran sel dari hostnya. Nah, kalau ini tidak ada neuraminidase, maka ini kecenderungan tidak akan pernah bisa lepas, tidak akan bisa terpotong. Misalnya, makanya ya dia tidak akan bisa memproduksi virus dengan baik kemudian sampai rilis keluar. Virusnya nggak akan bisa menginfeksi sel tersebutnya, gitu ya. Contohnya, jadi begini, seperti itu logikanya. Jadi dengan demikian maka silakan ulangi skema ini, ya, mulai dari virus entry dan seterusnya. Hanya saja sayangnya ini tidak generik, Bapak Ibu, ya. Setiap virus memiliki karakteristik sendiri. Sebagai contoh misalnya influenza di sini masuk, dia akan berikatan dengan neuronic acid ya. Neuronic acid ini hemagglutinin-nya berikatan neuronic acid, kemudian dia masuk uncoating. Padahal ini adalah positive sense RNA sebenarnya garisnya. Tapi kok ya tetap masuk ke dalam, tidak langsung ke ribosom misalnya. Karena apa? Dia butuh topi, dia butuh capping, misalnya kayak gitu. Itu hanya terjadi pada influenza. Yang lainnya mekanismenya beda lagi. Contoh yang lain di sini misalnya pada HIV, ya kan? Replikasinya harus signali, ya. Kalau yang disebut ini kan jelas masuk lewat CD4 positif, kemudian koreseptornya CXCR4 atau CCR5 masuk ke dalam, dia membentuk DNA, dia masuk ke dalam, dia dengan integrase-nya dia akan mencoba menyisipkan DNA yang dia bikin ke dalam kromosom dan seterusnya. Makanya ada anti integrase misalnya, kan gitu kan. Jadi dengan demikian sangat spesifik antara virus satu dengan yang lain. Nah, yang jadi soal adalah bahwa oleh karena mutasi maka terjadi perubahan protein yang menjadi tafsir tadi. Oleh karena mutasi yang akan ditempeli oleh senyawa itu jadi tidak bisa menyerap. Mekanisme yang lain selain mutasi adalah rekombinasi. Apa itu? Pada saat Anda belajar COVID paling saya yakin tentang rekombinasi ini sudah master gitu ya. Kalau ada dua virus yang ada di dalam sel kita,
maka akan terjadi rekombinasi antara genom virus yang pertama dengan yang kedua sehingga menyebabkan terjadinya varian baru. Varian baru ini kemungkinan tidak akan bisa dikenali oleh molekul atau senyawa antiviral yang sudah kita miliki. Ya, jadi sekali lagi resistensi antiviral oleh karena adanya mutasi dan oleh karena adanya rekombinasi. Dan celakanya antara satu virus dan yang lainnya memiliki mekanisme sendiri-sendiri oleh karena replikasinya dengan cara mereka sendiri. Oke, baik. Sebagai contoh di sini HIV misalnya. Ya. Ini adalah caranya mereka menghambat. Nah, ini misalnya contohnya ini ritonavir ini adalah menghambat proses maturasi misalnya. Nah, kalau proses maturasinya itu protein yang terlibat mengalami mutasi, maka bisa terjadi resistensi. Gitu ya. Oke, kemudian contoh yang lain di sini adalah di sini di antara protein ini yang dimiliki oleh IP1 ini mengalami mutasi di beberapa titik yang sudah diketahui. Nah, mutasi-mutasi ini yang kemudian bertanggung jawab terhadap adanya resistensi. Kalau HIV tadi, bagaimana caranya mengetes apakah dia resisten atau tidak? Kalau sebenarnya kayak tadi di jamur kan, jamurnya diambil, ditumbuhkan, kemudian ditumbuhkan dengan dan tidak adanya lingkungan dia tumbuh apa enggak. Sebenarnya HIV pun seperti itu. Cuman hanya saja metode itu terlalu laborius sehingga akhirnya sekarang dibalik. Gimana? Dideteksi DNA-nya, dideteksi genomnya, kemudian dilihat ada nggak mutasi itu. Kalau ada mutasi kemungkinan besar dia akan resisten. Kalau sudah ketemu mutasi yang berhubungan dengan resistensi tertentu, itu jauh lebih cepat. Bahkan mungkin kalian bisa ngecek di salah satu website yang punyanya, mungkin bisa punyanya siapa ya, punyanya CBI apa ya, kayaknya bukan deh ya, punyanya asosiasi FBI Amerika. Mudah-mudahan tidak di-ban oleh Pak Trump ya. Ya, karena apa, kalau sudah di-ban ya kita nggak bisa apa-apa. Itu misalnya bisa gratis kalau kita punya sequence genome dari HIV yang kita punya, kemudian kita tinggal upload ke sana, kemudian dicari apakah mutasi itu ada di situ. Kalau ada potensi bahwa itu akan mengalami resistensi. Yang berikutnya influenza juga begitu ya Bapak Ibu. Adanya mutasi pada target molekul, apapun mutasinya, ya, yang dapat terjadinya ini dengan terjadinya resistensi. Berbeda dengan yang tadi antifunggal tadi, oleh karena tesnya masih bisa dilakukan secara fenotipik, maka kita lebih banyak ngomongin fenotipik. Kalau yang ini kita lebih ngomongin tentang genom, karena memang betul tinjauan untuk virus lebih ke arah genomik dibandingkan dengan fenotipik. Oke, contohnya ini tadi yang dilaporkan untuk yang Cuman tadi influenza, ini contohnya mutasi ini menyebabkan terjadinya resistensi pada avian influenza H3N2 dan avian influenza H7N9. Masih ingat penamaan strain dari influenza ya? Caranya H1N1 itu artinya hemoglobin tipe 1 dan dia neuromotifnya tipe 1. Ada belasan dari H, ada belasan dari N. Nah, sekarang gabungannya dulu. H3N2 ini misalnya adalah yang sistem flu kita. H1N1 itu yang berhubungan dengan awal flu yang ada pada swine. Ya, H5N1 bird flu, H7N9 dan seterusnya. Baik. Ya, ini hanya untuk meyakinkan bahwa
yang dimaksud dengan agar yang diberikan. Influenza tipe A, A3, N2 dan seterusnya. Yang hepatitis B sama dengan begitu. Ini contohnya untuk yang protein POC. Ini ada beberapa asam amino yang sudah diketahui bertahun-tahun resistensi dari minyak antiviral tidak usah dihafalkan karena tidak ada gunanya menghafalkan dan tidak akan pernah ada soal yang menanyakan jenis mutasi yang mana yang menyebabkan resistensi terhadap antiviral gitu ya. Sumpah saya akan bikin surat soal serius tidak nyaman rasanya membuatnya melihat kalian nggak bisa menjawab atau kalian pusing oleh karena menghafalkan tadi varian-varian dan bukan karena apa hampir setiap bulan akan muncul pautan yang baru jadi tidak perlu dihafalkan. Untuk yang herpes simplex sama dengan begitu juga. Jadi herpes simplex dikenali ada 2 protein yang biasa berhubungan dengan resistensi yaitu adalah ASP thymidine kinase dan polymerase chain. Cepat banget jadi. Hepatitis juga begitu. Ini slide saya terakhir. Senang ditepuk tangannya karena kuliahnya cepat. Tidak banyak kita waktu. Ada pertanyaan? Dr. Dianis masih di belakang. Kalau ada pertanyaan tentang semua hal antifungal dan antivirus silahkan bertanya. Saya akan menjadi moderator yang baik.